Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setia Adi, SEMM, CTP, CTMP, CMC, CB, CPG, AM, CPLM, CIB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 6120123201 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A1 MSDM semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi seminar sumber daya alam, yaitu MSDM, yang telah saya pelajari dari awal perkuliahan hingga menjelang ujian tengah semester. Nah, apa sih sumber daya manusia itu? Nah, sumber daya manusia itu atau merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. SDM tidak hanya berperan sebagai tentang kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Nah, tanpa adanya SDM ini yang berkualitas, maka organisasi tidak akan mampu tercapai tujuannya secara optimal. Nah, secara umum, SDM dapat diartikan sebagai individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap tepat mengembangkan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, SDM disebut sebagai aset paling berharga dalam organisasi. Nah, dalam organisasi SDM ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai pelaksanaan kegiatan, yaitu kayak operasional, pengambilan keputusan, pergerakan inovasi, serta menentukan keberhasilan organisasi. Nah, selain itu juga SDM ini juga memiliki fungsi manajerial. Apa sih fungsi manajerial itu? Seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta fungsi operasi seperti rekrutmen, pelatihan. Nah, pemberian kompetensi ini dan hubungan kerja untuk mengelola SDM secara efektif diperlukan suatu manajemen yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, MSDM ini adalah proses pengolahan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi itu. Tujuannya dari SDM antara lain meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, salah satunya itu penting dalam manajemen MSDM ini adalah perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu apa? Merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang baik dari strategi, jumlah maupun kualitas di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini dilakukan agar perusahaan dapat mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Nah, contohnya itu kayak apa? Nah, contohnya itu ketika perusahaan ingin melakukan eksperimentasi, maka perusahaan harus merencanakan menambahkan jumlah karyawan. Nah, kayak selanjutnya adalah proses rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari atau menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari pelamar. Tahapan dalam rekrutmen dan seleksi biasanya meliputi pengumuman. Nah, kayak pengumuman itu kan kita menunggu dulu tuh. Pengumuman lowongan seleksi, administrasi, tes tulis, wawancara, hingga penempatan kerja. Nah, proses ini sangat penting karena menentukan kualitas SDM yang akan beruntung dalam organisasi. Nah, setelah karyawan diterima, langkah selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerjanya itu karyawan dalam jangka pendek. Nah, sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan potensi karyawan. Nah, dalam jangka panjang, contohnya itu adalah pelatihan keterampilan kerja, seminar, dan workshop. Nah, dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan akan lebih kompeten dan mampu bekerja secara maksimal. Nah, selain itu juga perusahaan juga perlu melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu adalah proses mengevaluasi hasil kerja karyawan dalam periode tertentu. Nah, tujuannya itu dari penilaian ini adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas, memberi dasar untuk promosi atau memberi bonus serta sebagai bahan evaluasi. Nah, bagi karyawan, metode yang digunakan serta berupa Key Performance Indicator atau KPI ini
penilaian dari atas maupun feedback dari rekan kerja. Nah, faktor lain yang tidak kalah penting adalah motivasi dan kompensasi. Motivasi merupakan dorongan yang membuat karyawan semangat dalam bekerja, sedangkan kompetensi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusinya. Nah, terhadap perusahaan, kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, maupun penghargaan. Nah, dengan adanya motivasi dan kompensasi yang baik, karyawan akan merasakan dihargai sehingga kinerjanya akan meningkat. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia ini merupakan aset penting dalam organisasi manajemen. Nah, sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola karyawan agar bekerja secara optimal. Proses seperti perencanaan, rekrutmen pelatihan, penilaian kerja, serta memberikan motivasi yang kompensasi merupakan bagian penting yang harus diperlihatkan oleh perusahaan. Nah, dengan pengelolaan SDM ini yang baik, maka organisasi akan mampu meningkatkan kerja, mencapai tujuan, serta mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kepentingan sumber daya manusia. Nah, dalam organisasi ini, terima kasih ya perhatiannya untuk tugas ini dipenuhi untuk memenuhi tugas sumber daya manusia. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setia Adi, SEMM, CTP, CTMP, CMC, CB, CPG, AM, CPLM, CIB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 6120123201 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A1 MSDM semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi seminar sumber daya alam, yaitu MSDM yang telah saya pelajari dari awal perkuliahan hingga menjelang ujian tengah semester. Nah, apa sih sumber daya manusia itu? Nah, sumber daya manusia itu merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. SDM tidak hanya berperan sebagai tentang kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Nah, tanpa adanya SDM ini yang berkualitas, maka organisasi tidak akan mampu tercapai tujuannya secara optimal. Nah, secara umum, SDM dapat diartikan sebagai individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap tepat mengembangkan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, SDM disebut sebagai aset paling berharga dalam organisasi. Nah, dalam organisasi SDM ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai pelaksanaan kegiatan, yaitu kayak operasional, pengambilan keputusan, pergerakan inovasi, serta menentukan keberhasilan organisasi. Nah, selain itu juga SDM ini juga memiliki fungsi manajerial. Apa sih fungsi manajerial itu? Seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta fungsi operasi seperti rekrutmen pelatihan. Nah, pemberian kompetensi ini dan hubungan kerja untuk mengelola SDM secara efektif diperlukan suatu manajemen yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, MSDM ini adalah proses pengolahan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi itu. Tujuannya dari SDM antara lain meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, salah satunya itu penting dalam manajemen MSDM ini
adalah perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM itu apa? Merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang baik dari strategi, jumlah maupun kualitas di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini dilakukan agar perusahaan dapat mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Nah, contohnya itu kayak apa? Nah, contohnya itu ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi, maka perusahaan harus merencanakan menambahkan jumlah karyawan. Nah, kayak selanjutnya adalah proses rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini adalah proses mencari atau menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari pelamar. Tahapan dalam rekrutmen dan seleksi biasanya meliputi pengumuman. Nah, kayak pengumuman itu kan kita menunggu dulu tuh. Pengumuman lowongan seleksi, administrasi, tes tulis, wawancara, hingga penempatan kerja. Nah, proses ini sangat penting karena menentukan kualitas SDM yang akan beruntung dalam organisasi. Nah, setelah karyawan diterima, langkah selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerjanya itu karyawan dalam jangka pendek. Nah, sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan potensi karyawan. Nah, dalam jangka panjang, contohnya itu adalah pelatihan keterampilan kerja, seminar, dan workshop. Nah, dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan akan lebih kompeten dan mampu bekerja secara maksimal. Nah, selain itu juga perusahaan juga perlu melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu adalah proses mengevaluasi hasil kerja karyawan dalam periode tertentu. Nah, tujuannya itu dari penilaian ini adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas, memberi dasar untuk promosi atau memberi bonus serta sebagai bahan evaluasi. Nah, bagi karyawan, metode yang digunakan serta berupa Key Performance Indicator atau KPI ini penilaian dari atas maupun feedback dari rekan kerja. Nah, faktor lain yang tidak kalah penting adalah motivasi dan kompensasi. Motivasi merupakan dorongan yang membuat karyawan sangat dalam bekerja, sedangkan kompetensi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusinya. Nah, terhadap perusahaan, kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, maupun penghargaan. Nah, dengan adanya motivasi dan kompensasi yang baik, karyawan akan merasakan dihargai sehingga kinerjanya akan meningkat. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia ini merupakan aset penting dalam organisasi manajemen. Nah, sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola karyawan agar bekerja secara optimal. Proses seperti perencanaan, rekrutmen pelatihan, penilaian kerja, serta memberikan motivasi yang kompensasi merupakan bagian penting yang harus diperlihatkan oleh perusahaan. Nah, dengan pengelolaan SDM ini yang baik, maka organisasi akan mampu meningkatkan kerja, mencapai tujuan, serta mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kepentingan sumber daya manusia. Nah, dalam organisasi ini, terima kasih ya perhatiannya untuk tugas ini dipenuhi untuk memenuhi tugas sumber daya manusia. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.